Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Alhad dari Ilmu Kelautan. Saya dari Universitas Malikus Saleh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan sedikit tentang film Echinodermata dengan kelas Holothuridae. Holothuridae atau di Indonesia sering juga disebut timun laut atau bahasa Indonesianya teripang, karena orang Indonesia lebih banyak mengenal teripang daripada timun laut. Teripang ini tersebar di lingkungan laut di seluruh dunia, mulai dari zona pasang surut sampai zona laut dalam. Teripang seringkali dijumpai di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Barat, karena di dua samudra ini teripang paling banyak dijumpai. Teripang adalah hewan yang bergerak lambat. Teripang hidup di dasar laut dengan substrat pasir berlumpur maupun dalam lingkungan terumbu karang. Teripang ini berperan penting juga sebagai pemakan deposit atau suspensi. Di dalam urutan taksonomi, teripang berada di dalam kingdom Animalia. Filumnya Echinodermata, subfilumnya Enizoa, kelas Holothuridae, subkelasnya Apidochirotacea dengan ordo Aspidochirotida, familinya Holothuridae, dan genusnya ada 3. Yang pertama ada Holothuria, yang kedua Muleria, dan ketiga Stichopus. Dalam sistem pencernaan pada teripang hampir sama dengan hewan lainnya, cuman ada bedanya sedikit. Sistem pencernaan pada kelompok teripang dibangun oleh unit yang sama, yang terdiri atas mulut, faring, esophagus, lambung, usus, rectum, dan kloaka dan anus. Yang membedakan dengan hewan lainnya adalah adanya rectum dan kloaka. Teripang merupakan deposit feeder atau pemakan endapan, dan suspension feeder atau materi yang sudah tersuspensi. Pada umumnya, teripang ini bersifat nokturnal atau lebih aktif di malam hari. Kalau pada siang hari, dia lebih sering memendamkan diri ke dalam pasir, lumpur, ataupun bersembunyi dan berlindung di balik terumbu karang. Aktivitas makan pada teripang dibagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama, teripang ini selalu diam dan pada permukaan pasir. Dia diam pada permukaan pasir tapi selalu makan setiap saat. Dan kelompok kedua, teripang yang bergerak dengan volume 2-3 kali. Dan yang kelompok kedua, teripang yang bergerak dengan volume makan 2-3 kali sehari, dan sisa waktunya dipergunakan untuk memendamkan diri di permukaan pasir atau berlindung dan bersembunyi di balik terumbu karang. Teripang di alam liar atau di laut terdiri atas 2 fase hidup. Fase pertama itu sebagai planktonik dan fase kedua bentik. Dalam fase planktonik ini, teripang hidup melayang-layang di air pada masa larva, yaitu stadia auricularia hingga diolaria. Sedangkan pada fase bentik, hidup melekat pada substrat atau benda lain pada stadia pentacula hingga sampai teripang dewasa. Teripang ini juga bersifat dioecious atau
gonohoristik, yaitu adanya individu jantan dan betina, namun tidak terlihat adanya dimorfisme kelamin. Maksudnya kelaminnya ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Perbedaan jenis kelamin ini dapat terlihat dengan melakukan pengamatan terhadap gonadnya. Sistem reproduksi pada teripang ini sama dengan makhluk invertebrata lainnya, yaitu ada dua. Yang pertama aseksual dan seksual, yang terjadi pembuahan di luar dan pembuahan dengan sel telur, dengan adanya sel telur dan sel sperma. Oke. Kita masuk ke manfaat teripang. Gak nyangka ya, teripang ini juga banyak manfaatnya, meskipun bentuknya agak sedikit aneh, tapi manfaatnya luar biasa. Manfaat teripang ini mampu melawan kanker. Hewan laut teripang ini mengandung zat yang disebut sitotoksin. Zat ini terbukti dapat melawan sel kanker. Yang berikutnya, membantu mengatasi masalah gusi seperti gusi berdarah ataupun mengurangi flak pada gigi. Ketiga, mengandung protein yang tinggi. Keempat, menjaga kesehatan hati dan jantung, mengandung zat antibakteri, mencegah keriput pada kulit. Nah, kalau kulitnya nggak mau keriput, makan teripang, pasti kulitnya mulus. Baiklah, sekian video dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.